Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di majlis yang sangat mulia, majlis yang sangat luar biasa dan istimewa. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dapat menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ikatan yang ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad ini dapat menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini, di majelis ini, di majelis peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini kita bersama-sama memuji dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di perkumpulan-perkumpulan yang seperti inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat dan ampunannya bagi kita semua yang hadir di majelis ini. Oleh karena itu, kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perkumpulan kita pada malam hari ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dan menjauhkan kita semua daripada bala dan musibah yang akan turun kepada negeri yang tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan dan diberikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat dijadikannya kita, dipilihnya kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh banyak keistimewaan-keistimewaan, kemuliaan-kemuliaan, kelebihan-kelebihan yang kita miliki sebagai umatnya Nabi Muhammad, sehingga membuat para nabi dan rasul mereka iri, mereka cemburu kepada kita, dan akhirnya mereka juga berdoa, bermunajat kepada Allah agar dijadikan juga sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Kenapa demikian? Kita tanpa meminta, kita tanpa membeli, kita tanpa memesan kepada Allah, akan tetapi ketika kita lahir ke dunia ini langsung dijadikan dan ditakdirkan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa dengan dipilihnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa, beliau pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Rabb, aku membuka lembaran-lembaran kitab dan aku menemukan di dalam kitab tersebut ada sekelompok umat manusia yang mana apabila di dalam hati mereka ada niat yang baik, apabila di dalam hati mereka ada niat yang mulia, ini sudah engkau tulis sebagai satu bentuk pahala. Dan apabila mereka melaksanakan niat baiknya tersebut, maka engkau tambahkan lagi pahala untuk mereka." Bayangkan, baru kita punya niat baik saja, niat yang mulia, ini sudah ditulis pahala oleh Allah. Contohnya apa? Kita niat mau apa? Mau sedekah, mau sedekah, ini sudah ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita melaksanakan niat baik kita melaksanakan sedekah kita, maka ini akan ditambahkan lagi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga apa? Kata Nabi Allah Musa, ya Rabb, sungguh mulia sekali umat tersebut, maka aku minta kepadamu, jadikanlah mereka sebagai umatku ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada beliau, tidak bisa wahai Musa, karena mereka sudah aku pilih untuk menjadi umatnya Muhammad. Nabi Allah Musa membuka lagi lembaran-lembaran kitab tersebut. Beliau menemukan lagi keistimewaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Beliau berkata, ya Rabb, ya Allah, aku melihat, aku menemukan dalam lembaran-lembaran ini ada sekelompok umat yang apabila di dalam hati mereka ada niat yang jelek, ada niat yang tidak bagus, ini tidak engkau tulis sebagai satu bentuk dosa. Akan tetapi kalau mereka sudah melaksanakan niat jeleknya tersebut, sudah melakukan yang jelek tersebut, ini baru engkau tulis sebagai satu bentuk dosa. Sungguh mulia sekali mereka ya Allah. Aku memohon kepadamu, jadikanlah mereka sebagai umatku. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, tidak bisa wahai Musa, karena mereka sudah aku takdirkan untuk menjadi umatnya Muhammad. Nabi Allah Musa tidak menyerah sampai di situ. Beliau buka lagi lembaran-lembaran kitab tersebut, dan lagi-lagi Nabi Allah Musa menemukan keistimewaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Beliau berkata kepada Allah, ya Allah, aku menemukan dalam kitab ini ada sekelompok umat yang mana di atas tempat mereka berpijak, mereka bisa beribadah kemanapun dan kapanpun dan dimanapun kepadamu ya Allah. Sungguh mulia sekali mereka. Aku minta kepadamu, jadikanlah mereka sebagai umatku. Tapi Allah berkata, tidak bisa wahai Musa, karena mereka adalah umatnya Muhammad. Beliau buka lagi lembaran-lembaran tersebut, dan ada lagi keistimewaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Beliau berkata, ya Rabb, aku menemukan di dalam kitab ini ada sekelompok umat yang mana sepertiga dari jumlah mereka engkau masukkan ke dalam surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Sungguh mulia sekali mereka ya Allah. Aku minta kepadamu, jadikanlah mereka sebagai umatku. Tapi apa yang Allah katakan kepada beliau? Tidak bisa wahai Musa, karena mereka sudah aku pilih untuk menjadi umatnya Muhammad. Beliau terus membuka lembaran-lembaran kitab tersebut, dan beliau mendapatkan lagi keistimewaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Beliau berkata, ya Rabb, aku menemukan dalam kitab ini ada sekelompok umat yang mana mereka disebut umat yang paling akhir dan paling terdepan, yang mana pintu-pintu surga diharamkan bagi umat-umat yang terdahulu. Pintu-pintu surga tidak akan dibuka terlebih dahulu kecuali mereka dan nabi mereka masuk terlebih dahulu ke dalam surga, baru umat-umat yang lain nyusul mengikut bersama mereka. Sungguh mulia sekali mereka ya Allah. Aku meminta, aku memohon kepadamu, jadikanlah mereka sebagai umatku. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Allah Musa, tidak bisa wahai Musa, karena mereka sudah aku takdirkan, mereka sudah aku pilih, mereka sudah aku tentukan untuk menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak keistimewaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad, sehingga pada akhirnya Nabi Allah Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh mulia sekali menjadi umatnya Muhammad. Maka aku meminta kepadamu ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, aku bermunajat kepadamu ya Rabb, jadikanlah aku juga sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, seorang nabi, seorang rasul
yang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah, seorang yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah, ini memohon kepada Allah agar dijadikan juga sebagai umatnya Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita? Yang kita ini sudah dipilih oleh Allah, sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ini hanya suka membanggakan amal-amal ibadah kita. Kita banggakan haji kita banggakan sholat kita banggakan sedekah kita banggakan amal-amal kebaikan kita, yang mana semua itu tidak akan kita mengetahuinya, semua itu tidak akan kita mengerti kalau bukan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan kepada Rasulullah atas kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita semua hingga pada saat sekarang ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa diberi kesempatan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kesempatan untuk bisa memasuki dan berjumpa dengan bulan Rajab ini, lalu dilanjutkan dengan bulan Sya'ban dan Ramadan. Akan tetapi ajal sudah mendahului mereka. Nah, kita yang masih diberikan umur yang barokah dan panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan kenikmatan kepada kalian. Dan jika kalian kufur, jika kalian mengingkari atas nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui, bulan Rajab ini adalah syahrun fadilun, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat utama. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalilun, dan beribadah di bulan Rajab ini pahalanya sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, terutama sholat, puasa, istighfar, taubat, dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai istighfar, apa itu istighfar? Istighfar itu adalah meminta dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang kita lakukan. Meminta ampun kepada Allah atas maksiat yang telah kita perbuat. Itu adalah pengertian daripada istighfar. Nah, di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa dan maksiat yang telah kita perbuat dan kita kerjakan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang maksum, yang terjaga daripada perbuatan dan dosa. Seorang nabi masih saja menyempatkan dirinya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, nabi saja masih meluangkan waktunya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang setiap saat ini lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang setiap saatnya selalu berbuat dosa, kita yang setiap saatnya selalu bermaksiat kepada Allah, maka sudah sepatutnya kita ini untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita sufiyah yang bernama Rabi'atul Adawiyah, beliau mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir. Istighfarnya kita kepada Allah, kata beliau, ini perlu diistighfari lagi dengan istighfar yang banyak.
Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Kita sudah istighfar kok harus diistighfari lagi dengan istighfar yang banyak. Terus terang saja, kita ini manusia banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa, dan kita kadang-kadang ketika beristighfar kepada Allah, istighfarnya kita kadang-kadang terpaksa, istighfarnya kita kadang-kadang main-main saja, istighfarnya kita kadang-kadang hanya bercanda saja, bukan tulus dari dalam hatinya. Hari ini kita istighfar kepada Allah, besok maksiat lagi. Hari ini kita meminta ampun, memohon ampun kepada Allah, besok ngulangin lagi perbuatan dosa tersebut. Maka tidak salah kalau beliau mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir. Di dalam mengucapkan kalimat-kalimat istighfar ini tidak ada batasan-batasan jumlah tertentu yang diucapkan ketika beristighfar. Akan tetapi semakin banyak seorang hamba ini beristighfar kepada Allah, semakin sering kita beristighfar, meminta mohon ampun, maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin cinta kepada kita, dan besar harapannya dosa-dosa kita, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kenapa hidup kita ini kok terasa sempit? Hidup kita terasa sulit. Rezeki kita seret, sulit, susah dicari. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan karena dosa yang kita lakukan. Maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah penyebab kesumpekan hidup kita, penyebab kesulitan rezeki kita. Nah, seseorang ketika beristighfar, ini besar kemungkinannya hidupnya menjadi nikmat dan damai. Seseorang ketika beristighfar kepada Allah, ini harus betul-betul berasal dari dalam hatinya, bukan karena paksaan ataupun bukan hanya main-main saja. Nah, dengan beristighfar, insya Allah hajat-hajat kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika beristighfar bukan berarti dia ini telah melakukan dosa. Artinya apa? Kalau orang berbuat dosa, kalau orang berbuat maksiat, wajib hukumnya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang hamba maksiat, berbuat dosa, melakukan kesalahan, ini hukumnya wajib dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sisi yang lain, ada orang yang tidak melakukan maksiat, ada orang yang tidak berbuat dosa, tapi lisannya selalu basah dengan beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ini? Apa artinya ini? Dia tidak melakukan maksiat, tapi dia selalu mengucapkan istighfar. Ini maknanya adalah orang ini ingin menjadi yang lebih baik lagi daripada keadaan yang sebelumnya. Orang ini ingin menjadi yang lebih sempurna dibandingkan dengan keadaan yang sebelumnya. Contoh, dulu mungkin salah seorang di antara kita, bahkan mungkin hingga pada saat sekarang ini, kita mungkin sholat, ketika sholat hanya memakai baju kaos saja, nggak pakai kopiah, pakai celana, begitu saja sholat kita. Akan tetapi setelah dia menuntut ilmu agama, mendalami ilmu agama, berguru kepada kiai, kepada ustadz dan lain sebagainya, dia pelajari tentang adab-adabnya sholat, sehingga dia mengerti kalau sholat itu bagusnya pakai kopiah, pakai gamis, pakai sarung, pakai surban, pakai imamah, sehingga apa? Dia beristighfar kepada Allah. Dia menyesal atas sholat-sholatnya yang dahulu, yang dia asal-asalan saja. Kita ini kadang-kadang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa saja. Mau sholat biasa-biasa saja.
Tapi kalau sudah menghadap kepada manusia, persiapannya luar biasa. Apa contohnya? Contohnya ketika ada undangan kemanten, ada pesta pernikahan, kawinan, hajatan. Acaranya kapan? Acaranya masih bulan depan, tapi jahit bajunya sudah duluan. Dipersiapkan ke tukang jahit. Buat apa, Bu? Oh, bulan depan ada kawinan, ada nikahan, saya menjahit baju. Sudah 1 minggu menjelang waktunya sudah persiapan ini, itu, dan lain sebagainya. Besok acara, malam ini semuanya dipersiapkan segala-galanya. Bajunya disetrika, celananya dirapikan. Paginya gitu, dandannya 3 jam. Dandannya 3 jam. Sampai suaminya kesel. Dandan lama. Menghadap manusia, gak apa-apa Pak, supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan ngejreng. Padahal hati-hati, kalau dandan itu dandan untuk suami, jangan dandan untuk orang lain. Kecantikan yang dimiliki oleh seorang wanita itu hanya untuk suaminya saja, bukan untuk dinikmati oleh orang banyak. Itu persiapan kita kalau menghadap manusia luar biasa, menghadap Allah biasa-biasa saja. Nah, orang yang tadi itu dia beristighfar atas sholatnya yang dahulu yang asal-asalan. Nah, menurut hukum fikih, apa hukumnya sholatnya dia? Sholatnya dia yang dahulu itu sah, nggak masalah, sah, tapi dari adab-adabnya kurang, sehingga dia beristighfar kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan orang ini ingin menjadi yang lebih baik lagi daripada keadaan yang sebelumnya. Contoh yang lain lagi, dulu atau mungkin hingga saat sekarang ini kita mungkin sholatnya selalu sendirian, gak pernah sholat berjamaah. Padahal anehnya hidup di sebelah musola, tinggalnya di sebelah masjid, dekat dengan masjid dan dekat dengan musola, tapi sholatnya sendirian saja, gak pernah berjamaah. Jamaahnya kapan? Pas Jumatan saja. Tapi setelah dia menuntut ilmu, mendalami ilmu agama, belajar ilmu agama, berguru kepada seorang guru, kiai atau ustaz, dia akhirnya mengerti apa? Sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian saja. Sehingga apa? Dia beristighfar atas sholatnya yang dahulu yang dia lakukan hanya sendirian saja. Ini apa artinya? Ini menunjukkan orang ini ingin menjadi yang lebih baik lagi daripada keadaan yang sebelumnya. Contoh yang lain lagi, dulu mungkin kita masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam musola, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk ke dalam WC, masuk ke dalam kamar mandi. Dulu mungkin kita masuknya kaki kanan, keluar kaki kiri. Tapi setelah dia belajar adab-adab masuk ke dalam masjid, musola, masuk ke dalam kamar mandi, WC, bagaimana sunnah kalau masuk masjid mendulukan kaki yang kanan, keluar dari masjid mendahulukan kaki yang kiri. Kalau masuk WC sunnah mendahulukan kaki yang kiri, keluar sunnah mendahulukan kaki yang kanan. Akhirnya apa? Dia beristighfar, menyesali atas perbuatan-perbuatannya yang dahulu. Padahal dari segi hukum tidak dosa, cuma hanya menyalahi adab saja. Akhirnya dia beristighfar kepada Allah. Ini juga menunjukkan apa? Orang ini ingin menjadi yang lebih baik lagi daripada keadaan yang sebelumnya. Contoh yang lain lagi, dulu ketika kita sholat, kita mungkin gak pernah pakai kayu siwak. Kita mungkin gak pernah pakai kayu siwak. Padahal kayu siwak ini hukumnya adalah sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Dan ini sudah mulai ditinggalkan dan dilupakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Lihat para salafun saleh, ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu,
mereka ketika mau sholat selalu membawa siwaknya. Dan siwak ini sunnah bagi laki-laki dan bagi perempuan. Tapi zaman sekarang terbalik. Apa? Sunnah siwak dilupakan, ditinggalkan. Tapi kalau sudah urusan rokok nomor satu, selalu ingat dibawa kemana-mana. Orang-orang dahulu itu ketika mereka mau ke masjid, mau ke musola, sampai di pertengahan jalan atau bahkan sudah hampir sampai di masjid dan di musola, merasa ada yang ketinggalan apa? Oh, siwakku ketinggalan. Pulang ke rumahnya, Pak, ngambil siwak. Tapi orang sekarang tidak. Kalau sudah sampai masjid musola, siwaknya ketinggalan, mereka biasa-biasa saja. Ah, cuma siwak. Besok lagi ambil siwak. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kalau orang-orang sekarang mau ke masjid, mau ke musola, sampai di teras masjid dilihat rokoknya kari atau ketinggalan, pulang dulu ngambil rokok. Padahal ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, apa tandanya orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad? Dia ini menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Siwak ini faedahnya besar, pahalanya besar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, raq'atani bisiwakin khairu raq'ah bi ghairi siwak. Kita sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak, siwakan dulu baru sholat. 2 rakaat saja itu lebih baik daripada 70 rakaat tapi tidak menggunakan siwak. Besar pahalanya. Apa faedahnya siwak? Di antaranya disebutkan di dalam kitab-kitab fikih seperti Taqriratus Sadidah dan lain sebagainya. Di antara faedah siwak ini apa? Dapat menguatkan daya ingat kita, dapat menguatkan hafalan kita. Lalu faedahnya apa juga? Manfaatnya apa juga? Bagi orang-orang yang belajar membaca Al-Quran, ini faedahnya dapat membantu kefasihan lisannya untuk membaca huruf-huruf Al-Quran. Lalu apalagi faedahnya bagi orang yang senantiasa menggunakan siwak? Dapat memperlambat tumbuhnya uban. Tapi pakainya tidak sehari saja, bukan sesekali saja tiap hari. Mau sholat subuh siwakan, zuhur siwakan, asar siwakan, setiap hari dipakai. Dapat memperlambat tumbuhnya uban. Lalu apa lagi manfaatnya? Dapat mempermudah ruh ketika keluar. Jadi keluarnya ruh ini dapat dipermudah berkat kita senantiasa menggunakan kayu siwak. Dan paling besarnya apa? Dapat mengingatkan kita untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika sakaratul maut. Ini faedah di antara faedah atau manfaat siwak. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak dijual di pasar-pasar. Harganya 5.000, 10.000, paling mahal 10.000. Alasan nggak punya uang, nggak punya ini. Beli rokok nggak punya uang, ngutang ke warung. Nggak punya uang padahal rela ngutang. Beli siwak berat, padahal ini termasuk sunnah. Hati-hati bagi kita. Apa? Kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Kita melupakan sunnahnya Nabi Muhammad. Hati-hati nanti di akhirat kita ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Hati-hati di akhirat nanti kita dilupakan oleh Nabi Muhammad gara-gara kita meninggalkan dan melupakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian seseorang berkat dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa? Istighfar. Dulu pernah terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau ini adalah seorang ulama besar, salah seorang imam
pemimpin daripada salah satu madhab yang dianut di seluruh dunia, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, beliau ini di akhir usianya yang sudah sangat tua, entah kenapa beliau ini ingin pergi menuju suatu daerah atau satu tempat. Padahal apa? Beliau tidak mengerti, tidak tahu tujuannya ke tempat tersebut mau apa, dia tidak tahu. Tapi beliau akhirnya berangkat. Beda dengan kita. Kita kalau misalnya pergi ke suatu daerah, pergi ke suatu tempat, punya tujuan yang jelas. Mau apa? Hadir haul. Mau apa? Mau dagang. Mau apa? Cari mantu. Mau apa? Cari istri dan lain sebagainya. Punya tujuan. Tapi beliau ini tidak ada. Entah apa yang akan dilakukan di daerah tersebut, beliau sendiri tidak tahu. Hingga apa? Pada akhirnya berangkat. Sampai di daerah tersebut, ini waktu sudah malam. Beliau menuju ke salah satu masjid yang ada daerah tersebut. Beliau sholat isya. Setelah sholat isya, beliau membaca Al-Quran. Dan setelah itu, beliau bermaksud ingin istirahat. Dulu tidak seperti zaman sekarang. Sekarang alhamdulillah tempat penginapan banyak. Ada rest area, ada hotel, ada losmen, ada mes dan lain sebagainya. Dulu orang-orang dulu kalau istirahat di mana? Di masjid. Nah, kebetulan beliau ketika mau istirahat di masjid, ada takmir yang melihat. Kebetulan takmirnya galak. Takmirnya pemarah, kerang kata orang. Sehingga apa? Imam Ahmad bin Hanbal mau istirahat, didatangi oleh takmir tersebut, dimarahi. Pergi, gak boleh tidur di masjid ini, sana keluar. Ini takmirnya masjid ini belum tahu ini siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ulama besar, orang alim besar. Tapi masalahnya orang dulu tuh gak kenal dengan wajahnya, tahu hanya namanya saja. Kenapa? Dulu gak ada seperti zaman sekarang, spanduk-spanduk seperti ini, Facebook, Instagram, WA dan lain sebagainya, belum ada. Jadi orang tuh hanya mendengar namanya saja, Imam Ahmad bin Hanbal. Orangnya nggak pernah ketemu. Nah, ini diusir oleh takmir masjid. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal diperlakukan seperti itu. Beliau tetap dengan akhlak dan santun dan sabarnya. Beliau akhirnya keluar dari dalam masjid. Kemana? Menuju depan masjid, di teras masjid. Sampai di teras mau rebahan lagi. Dilihat lagi oleh takmir masjid, didatangi. Tidak boleh tidur di sini, keluar, pergi sana. Akhirnya apa? Ketika beliau diperlakukan seperti ini, rupanya dari samping masjid sana, dari seberang masjid, itu ada seorang pembuat roti yang melihat kejadian tersebut. Sehingga Imam Ahmad ini ketika keluar dari masjid, didatangi oleh laki-laki tersebut. Wahai fulan, apa yang terjadi kepadamu? Maka dijawab oleh beliau, iya, aku ini datang dari tempat yang jauh. Kebetulan hari sudah malam. Aku sholat sebentar di sini, lalu aku bermaksud ingin istirahat, tapi oleh takmir masjid aku diusir, suruh keluar, gak boleh tidur di sini. Maka pembuat roti tersebut berkata kepada beliau, wahai tuan, kalau engkau mau, kalau engkau berkenan ikut bersamaku, itu di seberang masjid aku ada tempat yang lumayan engkau bisa gunakan untuk istirahat, dan aku akan membuat roti. Aku membuat roti, engkau bisa istirahat di tempatku tersebut. Akhirnya apa? Diterima tawaran tersebut. Ketika sudah sampai di tempat yang dituju, seperti biasanya dia memulai pekerjaannya untuk membuat roti, dan Imam Ahmad ada duduk istirahat di tempat tersebut. Ketika mengambil tepung, lisannya selalu beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ngambil air, astagfirullahaladzim. Ngambil telur, astagfirullahaladzim. Ngambil ini dan itu, selalu lisannya mengucapkan istighfar tiada henti-hentinya. Imam Ahmad bin Hanbal merasa kagum dengan orang tersebut. Sehingga apa? Beliau bertanya, wahai fulan, aku dari tadi memperhatikanmu.
engkau selalu lisanmu dan lidahmu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mulai kapan engkau sudah mengamalkan ini? Sudah lama wahai Tuhan, semenjak usiaku masih muda. Lalu Imam Ahmad berkata kepada beliau, apa yang sudah engkau dapatkan? Apa yang sudah engkau peroleh gara-gara engkau ini selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dijawab oleh orang tersebut, wahai Tuhan, semua hajat-hajatku ini sudah dikabulkan oleh Allah berkat aku selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada satu hajat yang hingga saat sekarang ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ahmad berkata kepada orang tersebut, kalau boleh tahu, apa hajatmu yang satu tersebut yang belum dikabulkan oleh Allah hingga saat sekarang ini? Maka orang tersebut berkata, wahai Tuhan, semenjak dahulu aku selalu berdoa kepada Allah. Aku selalu meminta dan memohon kepada Allah agar apa? Sebelum aku meninggal dunia, sebelum nyawaku dicabut, aku berdoa kepada Allah agar aku dapat berjumpa dengan ulama besar yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Mendengar perkataan daripada pembuat roti tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal ini terkejut. Lalu beliau berkata dalam hatinya, rupanya inilah aku digerakkan oleh Allah menuju tempat ini, padahal aku sendiri tidak tahu apa tujuanku datang ke daerah ini. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengabulkan hajat laki-laki tersebut. Maka pada akhirnya Imam Ahmad berkata kepada orang tersebut, wahai fulan, akulah Ahmad bin Hanbal yang engkau maksud tersebut. Subhanallah, berkat istighfar hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab ini telah terjadi peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat besar dan luar biasa, yang mana peristiwa tersebut ini hanya terjadi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sangat luar biasa yang diizinkan oleh Allah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa tersebut telah mendudukkan Nabi kita Nabi Muhammad dalam suatu kedudukan yang sangat mulia, dalam kedudukan yang luar biasa yang belum pernah dicapai dan diperoleh oleh seorang nabi dan rasul manapun, hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana peristiwa itu dikenal dalam sejarah dengan sebutan peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang mana kejadian Isra wal Mi'raj ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkali di sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang tidak dapat dicerna oleh akal manusia. Kenapa? Peristiwa tersebut ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, hanya terjadi kurang daripada sehari dan semalam saja. Akan tetapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita yang beriman kepada Allah dan Rasulullah,
harus percaya dan beriman dengan peristiwa tersebut, dan peristiwa tersebut ini memang benar-benar nyata dan ada. Para ulama sepakat bahwasanya peristiwa tersebut ini terjadi pada malam tanggal 27 Rajab, dan ketika Nabi Muhammad ini di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah, ini Nabi Muhammad lengkap dengan ruh dan jasad beliau. Sebelum peristiwa ini terjadi, pada tahun tersebut beliau sangat berduka cita. Beliau bersedih dengan kesedihan yang sangat luar biasa, yang dikenal dalam tahun tersebut dengan sebutan Amul Huzun, tahun kesedihan atau tahun duka cita. Kenapa? Pada tahun tersebut Nabi kehilangan dua orang yang sangat dicintai dan disayangi oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, pada tahun tersebut istri beliau yang bernama Khadijah telah meninggalkan beliau terlebih dahulu. Yang mana kita ketahui dalam sejarah bahwasanya istri beliau yang bernama Khadijah adalah seorang yang sangat dermawan, istri yang sangat baik hati, istri yang luar biasa, yang mana beliau rela mengorbankan harta bendanya untuk kepentingan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan Khadijah adalah termasuk salah satu ibu daripada anak-anak beliau. Anak-anak Rasulullah itu lahir daripada Khadijah, kecuali satu yang bernama Ibrahim, itu ibunya bernama Mariyatul Qibtiyah. Nah, beliau ini meninggal terlebih dahulu, sehingga apa? Rasulullah bersedih hati. Kenapa? Karena beliau inilah yang selalu menenangkan hati Rasulullah, yang selalu menghibur hati Rasulullah, yang selalu memberikan semangat kepada Rasulullah ketika Rasulullah dicaci, dimaki, dan diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Beliau merasa kehilangan yang sangat luar biasa. Dan tidak lama kemudian paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang mengasuh beliau, menjaga beliau, melindungi beliau, ini juga meninggalkan beliau terlebih dahulu. Sehingga apa? Nabi Muhammad bersedih hati, Nabi Muhammad berduka cita dengan kesedihan yang luar biasa. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur Nabi Muhammad dengan memberangkatkan beliau, dengan menjalankan beliau, yaitu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebelum Nabi menjalankan Isra wal Mi'raj, dada beliau ini dibelah, dikeluarkan hatinya. Kenapa dada beliau dibedah? Kenapa kok dibelah, dikeluarkan hatinya? Apakah hati Nabi Muhammad ini kotor? Apakah hati Nabi Muhammad ini busuk? Tidak. Hati Nabi Muhammad ini bersih. Hati Nabi Muhammad ini luar biasa. Tidak seperti kita. Kalau hati kita banyak kotorannya, hati kita sombong, hati kita banyak hasud, hati kita banyak iri, hati kita banyak dengki dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Lalu untuk apa? Kok dibelah, dikeluarkan, dibasuh hatinya untuk apa? Di dalam kitab Maulid Sintud Durar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi radhiyallahu anhum, di situ beliau mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada lakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Tidaklah para malaikat ini mengeluarkan hati Nabi Muhammad untuk menghilangkan kotoran atau penyakit dan lain sebagainya. Tidak. Akan tetapi para malaikat ini mengeluarkan hati beliau untuk menambah kesucian daripada kesucian-kesucian yang ada. Jadi Nabi Muhammad ini sudah suci, ditambah lagi dengan kesucian-kesucian yang luar biasa. Maka pantas kalau Nabi Muhammad ini dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat pantas kalau Nabi Muhammad ini dijadikan penutup daripada Nabi dan Rasul. Sangat pantas kalau Nabi Muhammad ini nanti akan menjadi pemberi syafaat yang paling besar di hari kiamat nanti. Karena beliau adalah insan yang luar biasa, insan yang sempurna. Kita kalau nyari manusia yang sempurna tidak bakal ketemu.
Cari saja di mana, tidak ada yang sempurna. Tapi untuk yang satu ini, Nabi kita Nabi Muhammad, beliau adalah manusia yang paling sempurna. Maka tidak heran kalau nama beliau di arsy, di tiang-tiang surga ini bergandeng bersanding dengan namanya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu digandengkan namanya Nabi dengan Allah bersanding di tiang-tiang arsy dan di tiang-tiang surga. Kenapa? Karena beliau adalah yang luar biasa dan istimewa. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diperlihatkan oleh Allah tentang gambaran pahala dan siksa. Di antara gambaran-gambaran pahala yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beliau melihat ada sekelompok umat yang mana mereka ini sedang menanam, lalu pada esok harinya tanaman tersebut bisa langsung dipanen dan dipetik hasilnya. Setelah dipetik, besoknya langsung tumbuh dan besoknya langsung dipanen dan bisa dipetik lagi hasilnya. Dan kejadian itu berulang terus-menerus. Melihat itu semua, Nabi kita bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa maksud daripada kejadian ini semua? Jelaskan kepadaku." Maka Jibril berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, itu adalah gambaran pahala bagi umatmu yang mana mereka mau berjihad di jalan Allah. Baik jihad dengan jiwa, raga ataupun hartanya, pahala mereka akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Itu adalah balasan pahala bagi mereka yang berjihad di jalan Allah." Lalu dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi melihat tentang gambaran-gambaran siksa yang diperlihatkan oleh Allah. Beliau melihat ada sekelompok umat, sekelompok manusia yang mereka ini memukuli kepalanya sendiri hingga pecah. Ketika pecah hancur, dikembalikan oleh Allah seperti semula. Ketika kembali seperti semula, mereka pukuli lagi hingga pecah dan seterusnya begitu. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tolong jelaskan apa maksud daripada gambaran ini semua." Maka Jibril berkata kepada beliau, "Itu adalah balasan bagi umat-umatmu yang mana mereka ini suka mengakhirkan waktu sholat. Mereka mengakhirkan, menunda waktu sholat hingga habislah waktu sholat tersebut. Itu adalah balasan siksa bagi mereka." Dalam perjalanan yang selanjutnya, Nabi melihat lagi ada sekelompok umat manusia yang mereka berenang dalam lautan darah. Mereka dilempari batu daripada api neraka dan mereka memakan batu tersebut. Nabi Muhammad bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa maksud daripada gambaran tadi itu?" Maka Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, itu adalah juga gambaran siksa bagi umat-umatmu yang mana mereka ini suka memakan harta yang haram dan harta riba. Itu adalah siksaan bagi umat-umatmu." Dalam perjalanan selanjutnya lagi, Nabi melihat ada sekelompok perempuan, sekelompok wanita yang mana lisan mereka, lidah mereka digantung di atas api neraka dan dituangkan cairan yang sangat panas ke dalam mulutnya. Melihat yang mengerikan tersebut, Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Jibril, apa penjelasan daripada gambaran tersebut?" Itu adalah balasan bagi wanita-wanita, istri-istri yang durhaka kepada suaminya, wanita-wanita, istri-istri yang kurang ajar kepada suaminya, yang berani kepada suaminya, yang menyakitkan hati suaminya. Itu adalah balasan bagi mereka semua. Lalu Nabi melihat lagi ada sekelompok wanita yang rambut mereka digantung di atas api neraka hingga otaknya mendidih. Nabi Muhammad bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa penjelasan daripada gambaran siksa ini?" Maka Jibril berkata, "Itu adalah balasan siksa bagi wanita yang tidak mau menutup auratnya
sehingga auratnya ini dilihat dan dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram. Itu adalah balasan bagi wanita tersebut. Itulah beberapa gambaran pahala dan siksa yang diantaranya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir daripada perjalanan Isra wal Mi'raj, sampailah beliau ke Sidratul Muntaha hingga ke Mustawa. Di sanalah beliau berjumpa dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau menerima secara langsung perintah salat 5 waktu yang telah diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Khusus untuk salat ini langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau perintah yang lain seperti zakat, haji, puasa, Allah mewahyukan dulu, memberikannya kepada malaikat Jibril, lalu oleh Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad. Tapi untuk sholat ini tidak langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan perintah tersebut sangatlah penting dan luar biasa. An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dalam hadisnya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin, atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakannya, melaksanakannya, maka sungguh dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah merobohkan agama. Dalam sebuah hadis, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menceritakan tentang kemuliaan-kemuliaan yang didapatkan oleh seorang hamba yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, man hafadha 'ala sholati akramahullahu ta'ala bi khamsi hisal. Barang siapa yang menjaga salatnya, yang menjaga salat 5 waktunya, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, akramahullahu bi khamsi hisal. Allah akan memuliakan orang tersebut dengan 5 perkara. Ini luar biasa. Orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya, maka Allah akan memuliakan orang tersebut dengan 5 perkara yang istimewa. Apa yang pertama? Yurfa'u anhu dikul aisi. Diangkat daripada kesulitan hidup, diangkat daripada orang tersebut akan kesempitan hidupnya. Artinya apa? Hidupnya dibikin tenang, hidupnya nyaman, hidupnya damai, hidupnya nggak sumpah dan lain sebagainya. Kok bisa? Salatnya dia pelihara, salatnya dia jaga, karena hubungannya dia dengan Allah baik, maka Allah akan menjaga orang tersebut. Itu yang pertama. Yurfa'u anhu dikul aisi, wa yurfa'u anhu adabul qabri. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, Allah akan mengangkat daripada siksa atau adab kuburnya. Orang ketika meninggal, orang ketika mati pasti dikubur. Dan kalau sudah dalam alam kubur, apa yang bisa menolong kita? Siapa yang menemani kita? Tidak ada. Kita kalau di dunia mungkin punya sahabat karib, punya teman akrab, teman dekat dan lain sebagainya. Kemana-mana itu yang nemanin, kemana-mana itu yang barengin. Tapi sedekat apapun dia dengan kita, kalau kita sudah mati, dia gak bakal mau masuk ke dalam kubur juga. Kenapa? Dia masih hidup, masih mau ini, mau itu. Kawannya sudah mati. Lalu siapa yang menemani kita nanti di alam kubur? Di antaranya yang dapat menyelamatkan kita daripada siksa kubur adalah sholat kita dan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang kita lakukan di dunia tersebut. Ini yang kedua, kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, apa? Diangkat daripadanya adab atau siksa kubur. Yang ketiga, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan bagi orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, apa? Wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Nanti di hari kiamat, di hari pembalasan, Allah akan memberikan